Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa marhaban sahabat fillah, sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Ngaji Mufi, belajar tajwid Quran mudah dan singkat serta simple. Insyaallah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 115. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membantu sahabat sekalian di dalam mengenal hukum-hukum tajwid Al-Quran Al-Karim secara praktek dan juga secara teori. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Baik, ikhwati fillah, insyaallah kita akan coba uraikan. Perhatikan di dalam lafal walillahil masyriqu wal maghrib. Pada lafal huruf atau lafzul jalalah, lafzul jalalah itu apa? Lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah, apabila lafaz Allah didahului dengan huruf yang dia berharakat kasrah atau di bawah, maka lamnya dibaca dengan tipis atau kita kenal dengan lam tarqiq. Lam tarqiq, yaitu lam yang dibaca tipis. Akan tetapi ketika lafal Allah didahului dengan huruf fathah atau dhammah, maka lamnya dibaca dengan tebal, maka kita namakan dengan lam tafkhim. Maka ini tidak boleh dibaca walillah, tapi walillahi, dan dia tipiskan saja, lepas, tidak perlu ditebal walillah, ya, tipis saja lamnya. Walillah, sesuaikan dengan makhraj tipisnya. Kemudian pelafal al-masyriqu, shinnya usahakan dia jangan dibaca dengan al-masriku, jangan terganti dengan huruf sin ya teman-teman, tapi dia huruf shin, yaitu makhrajnya dari tengah lidah kita, huruf shin ya, dia ada y-nya gitu ya, shin. Al-masyriqu wal maghrib. Huruf ghain, ini huruf ghain, hati-hati teman-teman, jangan sampai kita memantulkannya, jangan memantulkannya. Kesalahan yang terjadi sering memantulkan huruf ghain. Contoh wal maghrib, ini sering mantul. Padahal huruf ghain bukan huruf qalqalah, dan huruf ghain itu salah satunya adalah sifatnya adalah apa? Dia termasuk daripada jahar, ya, huruf jahar. Apa itu huruf jahar? Huruf jahar adalah yang dia tertahannya nafas. Dan ghain juga termasuk daripada huruf yang dia rokhawah, mengalirnya, suaranya dialirkan au. Maka wal maghrib, nafas tertahan, suara mengalir. Kemudian pada lafal ba, karena di sini ba termasuk dia huruf-huruf qalqalah, dan karena kita wakafkan maka kita matikan dan dia menjadikan qalqalah. Perlu difahami, qalqalah ada dua, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Dan ba di sini qalqalah kubra. Yang membedakan antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra adalah posisinya. Huruf qalqalah sughra yaitu berada di tengah kalimat, sedangkan qalqalah kubra berada di akhir bacaan. Kemudian kita wakaf dengan wakaf jim ya. Kemudian fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Fa aynama, pada lafal aynama di sini teman-teman harus kita perhatikan, fa alirkan nafasnya, ai tipiskan karena dia ya termasuk huruf lin, ma mat tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif ya teman-teman. Setiap ada fathah dia bertemu dengan alif maka dinamakan dengan mad tabi'i. Tuwallu sama lu yaitu mad tabi'i, dua harakat panjangnya, karena mad tabi'i dalam tiga kondisi: fathah bertemu alif,
kasrahnya bertemu dengan ya dan dhammahnya bertemu dengan waw. Maka apabila tercukupi dengan 3 kondisi ini, maka ia dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian fasamma, hati-hati dalam melafalkan sa, ini berbeda dengan huruf shin ya. Ini sangat terbalik sekali. Ya, tidak dibaca shin. Bukan dibaca fasyamma dan bukan dibaca fasamma, tidak dibaca juga dengan sin. Tapi dia sa, kalau diistilahkan di Indonesia TSA gitu, tapi tidak bisa mencakupnya. Agar bagaimana lafal yang baik, yaitu huruf sa ujung lidahnya ditempelkan dengan gigi seri kita. Fasamma, kemudian ada bacaan nugunnah pada lafal mim berharakat tasydid, maka ditahan dahulu ya teman-teman, baru dilepaskan. Fasamma wajhullah, pada lafal jim ada bacaan qalqalah ya, dan dia harus dipantulkan, Allahnya didahului dengan dhammah, maka dia tebal lafzul jalanya. Kemudian innallaha wasi'un alim, pada lafal inna tahan dulu suara n-nya, yang ini kita namakan dengan bacaan gunnah, yang dimana apabila ada nun dan mim berharakat tasydid maka bunyinya wajib ditahan. Inna, Allah tebalkan, tapi hati-hati jangan menebalkan huruf nanya, jangan innallah, tapi dia inna, Allahnya tebal. Innallah, innallah, nallah, nallah ya, bukan nallah, tapi nanya tipis. Wa mad tabi'i fathah bertemu alif kecil, ini sama ya teman-teman. Un alim, di sini ada tanwin. Ya, perlu kita pahami, kami sudah kita ulangi, tanwin itu adalah bunyi suara nun yang dilafadzkan tapi tidak ditulis. Contoh ban itu sama dengan ban yang menggunakan nun. Maka di sini apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ain, maka dia harus diperjelas suara tanwinnya dan tidak boleh didengungkan ataupun malah dihilangkan, tapi dijelaskan. Alim, kemudian pada lafal alim ada mad arid disukun, mad yang terjadi apabila ada huruf akhir yang diwakafkan dan dimatikan, sebelumnya ada huruf mad berupa huruf ya, atau kita istilahkan apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun di akhir bacaan kita dan bacaan tersebut adalah karena wakaf atau sukun arid, bukan sukun asli, maka dia dinamakan mad arid sukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4, dan boleh pula 6 harokat. Coba kita ulang sekali lagi bacaannya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan ataupun ada masukan, silakan boleh komen di bawah. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bahas. Oh ya, yang ada beberapa yang belum kami bahas terkait misalkan bagaimana cara membaca huruf ghain dan huruf dhad yang sering terjadi kesalahan di dalam membacanya. Baik, demikian, kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.